Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Muslim di Banten, kita bacakan. Pak Kiai, apakah dalam Islam wajib hukumnya kita menentukan ikut salah satu mazhab? Ya, dari 4 mazhab yang masyhur. Ya. Apakah diperbolehkan kita ikut lebih dari satu? Apa Ya. tuh Pak Kiai? Mila kalau jadi dokter pasti akan mengikuti petunjuk dari dosen-dosen di fakultas kedokteran. Iya. Kan begitu. Iya, rekomendasi, Kenapa ya. Mila harus ikut sama dosennya? Ya karena Mila nggak punya ilmu Iya, itu. betul. Untuk punya ilmu ikut. Nah, mazhab itu apa? Mm-mm. Mazhab itu kan pemahaman. Jadi jangan membayangkan begini loh. Kalau ada fatwanya Imam Syafi'i, kemudian dipertanyakan, mau ikut Quran apa ikut Imam Syafi'i? Itu orang yang nggak ngerti agama, Iya. gitu loh. Karena Imam Syafi'i itu berfatwa berdasarkan Quran hadis, tapi Quran hadis yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Setuju. Pertanyaannya nih, kalau ada nih logika misalnya gini, saya jadi hakim di pengadilan, ini dulu guru saya cerita, hakimnya itu memancing kepada orang yang meminta keadilan. Kamu mau saya putuskan berdasarkan madhabnya Imam Syafi'i apa berdasarkan Quran dan hadis? Nih, orang tadi cerdas betul nenek-nenek itu. Dia katakan, Tuan Hakim, tolong putuskan saya berdasarkan mazhabnya Imam Syafi'i. Hakim tadi memancing. Loh, kenapa kamu tidak mau dengan Quran dan hadis memilih Imam Syafi'i? Jawabannya itu bagus. Karena saya lebih percaya pemahaman Imam Syafi'i terhadap Quran dan hadis daripada pemahaman Tuan Hakim. Betul, Karena setuju. Tuan Masya Hakim Allah, betul. nanti akan mengambil ayat Al-Quran yang Tuan Hakim pahami, ini untuk saya. Tetapi boleh jadi Imam Syafi'i pahamnya itu tidak berlaku untuk kasus saya. Saya lebih percaya kepada Imam Syafi'i. Jadi para pemirsa, kalau kita, ya jangankan kita, saya itu selalu akan membaca mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Mungkin dalam beberapa kasus tertentu saya ikut mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Tetapi ini dibangun oleh keilmuan yang cukup. Jadi kalau Anda masyarakat awam, nggak mungkin Anda ikut Quran dan hadis. Anda ikut Quran, Anda nggak bisa sholat Iya, kok. iya. Karena ada begitu banyak hal yang terkait dengan substansi sholat, Yang kita itu mungkin dijelaskan oleh ulama. Kalau mencari hadisnya, itu tidak mudah untuk Anda dapatkan. Makanya ya Al-Quran itu seperti bahan makanan. Iya. Oh, harus. Kalau Anda mau nasi goreng, boleh Mila beli beras dulu, beli Iya, iya. cabai dulu, macam-macam. Apakah kemudian setelah Anda punya alat-alatnya untuk memasak, punya bahan-bahan masakan, masakannya pasti jadi? Belum Belum tentu. tentu. Saya Belum dulu tentu waktu enak juga, sekolah gitu, iya. sering kok masaknya itu niatnya rendang. Begitu jadi kok semur ya? Saya tanya sama ibu Betul, saya, betul, betul. kamu masaknya gimana? Gini-gini ya salah. Oh iya, oke. Saya tahu aturannya, saya punya bukunya, saya mampu memasaknya, tapi hasilnya berbeda. Jadi para pemirsa, kita ini perlu rendah hati lah di dalam beragama. Mereka yang 4 itu ribuan tahun diikuti. Masya Allah, ya. Ya, Betul. mereka tidak pernah berfatwa untuk jabatan tertentu. Mereka tidak memperbandingkan gelar akademisi untuk dijadikan bangga-banggaan. Mereka berfatwa, mereka berkarya itu hanya untuk kita mudah memahami dalam agama. iya. Jadi saran saya, kalau Anda pasien, saya mohon ketika mengoperasi orang lain, serahkan itu pada dokter Pada spesialis. ahlinya, iya. Kalau Anda dokter umum, Anda harus menghormati dokter spesialis. Kalau pengetahuan kita kepada agama itu masih sangat terbatas, maka saya mengatakan wajib buat Anda untuk mengikuti salah satu dari mazhab yang ini. Bahkan lebih sederhana lagi, kalau saya tidak mewajibkan yang bertanya ini ikut mazhab Imam Syafi'i, tapi mewajibkan ikut mazhab guru di mana dia ngaji. Oh, oke. Lah Oke. iya. Iya, Ya, betul, betul. apakah kemudian orang awam kemudian bisa ikut mazhab Imam Syafi'i? Dari mana dia tahu kalau itu Imam Syafi'i? Ya, harus. Tapi kalau Anda tinggal di Surabaya, Anda tinggal di Jogja, setuju. Anda tinggal di situ kan ada guru-guru agama. Dan Maka saya beliau, Mila iya, kalau ditanya, berkhidmat kepada siapa gitu. Faiz, kamu sholat kayak siapa? Ada orang sombong. Saya sholat kayak Rasulullah. Lah kapan ngelihatnya? Kapan ketemunya? Berapa hadis yang dihafal? Berapa ayat Quran yang Anda tahu asbabun nuzul dan Anda bisa tafsirkan? Saya sederhana. Saya kalau sholat tuh kayak bapak saya.
bapak saya kayak bapaknya. Saya sholat tuh kayak Kayak, guru iya, saya. iya, betul. Guru saya kata Iya, gurunya, setuju, guru-guru ini setuju. bertemu dengan kemudian Masya Allah. menjadi mata rantai kepada Rasulullah. Itulah sejatinya kita rendah hati dalam beragama. Setuju. Jadi poinnya adalah mengikuti yang ahli dan kita iya. dengan guru kita. Kita Kalau berkhidmat satu kepada hari siapa? orang Setuju, yang Pak. orang tadi punya kemampuan yang sama dengan Imam Syafi'i, maka Anda tidak punya Allah. kewajiban ikut Imam Syafi'i. Hah, luar biasa, tapi itu butuh berapa lama Pak Kiai ya? Iya, Masya iya. Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Desi di Cibinong, kita bacakan. Pak Kiai, apabila saya memiliki perhiasan yang saat ini statusnya sedang digadai karena iya. kebutuhan, apakah dalam perhitungan zakat saya nanti perhiasan yang sedang tergadai tersebut juga masuk dalam perhitungan harta saya? Menarik Ini Pak. pertanyaannya. Saya ingin gapai kemuliaan itu kayak supermarket. Oh, Ya. iya. Semua variabel Semuanya hukumnya ada. saya sampaikan. Iya betul. Ada ulama yang berpandangan bahwa barang yang digadai itu tidak wajib zakat. Karena dia ada kehilangan pendapat. kepemilikan mutlak. Oke, Mila, siap. syaratnya orang zakat tuh Mila, dia punya kepemilikan utuh Oke, mutlak siap. atas harta tadi. Sementara harta digadai kan ada di tangan orang. Iya. Nah, tetapi pertanyaannya nih Mila ya, misalnya nih, saya menggadaikan emas saya 1 kilo Waduh. untuk mendapatkan pembiayaan 1 triliun. 1 triliun itu saya buka pabrik, saya buka macam-macam. Iya betul. Apa kemudian seperti itu akan menjadikan saya terhalang dari zakat? Maka kata ulama, itu bergantung pada kondisi orang tadi. Kalau yang digadaikan itu misalnya perhiasan, sementara dia punya uang cash di rumah. Kalau perhiasannya katakan misalnya ada 200 gram, ya kan? Maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Iya, 2,5% dari 200 gram 200 itu kira-kira 5 gram misalnya. 5 gram dikonversi sekarang 5 rupiah, juta 5 juta. misalnya. Tiba-tiba dia punya uang di rumah yang cukup untuk itu. Madhab saya, seperti guru-guru saya, itu bayar dibayarkan. zakat. Oke. Karena itu dimungkinkan. Tetapi kalau kemudian yang digadaikan itu misalnya hewan. Oke. Ya, yang nilainya kalau saya bayarkan zakat berkurang. Misalnya, saya pinjam uang sama orang yang meminjamkan uang itu, saya diminta menggadaikan 20 ekor sapi. Nah, oke. Kalau dulu orang juga sawah biasanya kalau di Iya. kampung-kampung juga sawah. Oke, kalau saya keluarkan dari sapinya 1, kan berarti nilai jaminannya berkurang. Iya, iya. Nah, maka saya harus seizin orang di mana saya menggadaikan Menggadaikan. harta saya. Kalau dia rela, maka boleh saya ambil sapi 1 sebagai zakat saya. Kalau dia tidak rela, maka saya tidak punya kewajiban zakat kalau saya tidak punya uang senilai sapi Oke, tadi. oke, Nanti paham. setelah ini selesai gadainya, dimasukkan kepada tahun zakat berjalan saja. Ya. Jadi di tahun yang kita memang tidak mampu membayar ya? Iya, tidak mampu terlepas karena dari kan itu dia ya, Pak? tidak mengizinkan Iya, untuk iya. mengurangi itu. Oke, paham. Pak Kiai, tapi barang gadai itu boleh dimanfaatkan nggak? Boleh. Oh, boleh boleh, dimanfaatkan. tapi itu berdasarkan kesepakatan. Nanti yang memanfaatkan itu punya kewajiban atas semua dampak yang lahir dari pemakaian dia. Misalnya, saya gadaikan motor. Motornya boleh nggak dipakai? Ya boleh. Boleh, oke. Bensinnya diisi. Oke, oke. Kalau nanti jalan bannya sobek, ganti. Ganti. Gitu. Oke, jadi nggak ada kasus yang kemudian saya pernah ngalami itu di keluarga Pak Kiai. Jadi berhutang uang begitu Iya. ya, atau berhutang emas ya waktu Iya, itu ya. iya. Kemudian yang menjadi barang gadaian adalah sawah. Sawah. Nah, ya. sawah. Nah, selama proses gadai yang belum selesai itu, Iya, sawah dia kemudian manfaatkan. dimanfaatkan gitu. Iya. Dan tapi hasil bagi hasilnya itu yang menggadaikan juga mendapat itu Oh tuh iya, sebenarnya iya, oke, iya, nggak iya. masalah. Nggak ya? masalah Oke, gitu. oke, oke. Karena dia itu kalau mau digunakan itu kan juga atas seizin orang yang menggadaikan. Karena nanti ada konsekuensinya kayak motor tadi misalnya kalau rusak kan harus jelas. Jangan sampai nanti dari akad gadai itu malah melahirkan polemik yang besar lagi. Padahal gadai itu kan penunjang amanah, ya kan? Supaya nanti dia amanah membayar hutangnya, maka digadaikan sawahnya. Sehingga kalau nanti dia tidak bisa membayar itu kan dieksekusi kan sawahnya dengan nilai tentu sesuai syariat. Jadi kalau kemudian dia mau pakai sawah itu ya dia
oke, sawahmu yang tak gadai ini saya manfaatkan ya, saya pekerjaan, nanti kamu bagiannya sekian, saya sekian, itu boleh. Nah, tapi kalau dimanfaatkan seperti itu tanpa izin nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Nggak Iya, boleh, betul, karena nanti betul. bisa jadi itu apa ya, bungkus dari riba. Iya, Gitu. oh Kan oke, dia oke. ketika panen jual dapat uang. Iya, iya. Dan itu harus transparan ya Pak Harus Kiai? transparan. Nggak ada Kan dia kemudian, nanti pakai motor itu dapat manfaat. iya, Saya iya, minjem betul. uang sama Mila misalnya, Mila saya pinjem uangnya 100 juta, boleh Pak Faiz, tapi gadain motornya ya, Iya, iya. motornya saya taruh di Mila. Tanpa seizin saya, Iya, motor itu sama saya Mila pakai diobjekin kemana-mana. jadi Gojek Iya, misalnya. menghasilkan nih. Soal riba. Jadi di situ Oke. tetap harus ada izin dan kerelaan. Oke, jadi hukum gade itu sebenarnya juga di sisi lain kita memperbolehkan ya Pak Kiai. Misalnya itu tadi, kalau saya misalnya mau berhutang, saya nggak mampu bayar, ya saya gadaikan apa yang saya punya gitu. Gadaikan bukan untuk dapat uang loh. Oh. Gitu. Dapat uang dulu, perjanjian hutang piutang, kemudian barang saya digadaikan kan Oh, untuk oke, jaminan. untuk jaminan. Oke. Heeh. Gadai itu dalam Islam halal. Iya. Yang haram kalau kemasukan unsur bunga nih menurut mayoritas ulama. Oke, Ya, oke. Mila janji bayar akhir Januari. Nah, oke, begitu akhir Januari nggak Belum bayar, mampu. maka kena bunga yang nanti dikonversi kepada nilai gadai Nilai ketika gade dia yang gagal nambah bayar. misalnya. Oke. Iya. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh gitu loh. Oke, Atau menarik. saya menggadaikan barang saya. Nih Mila, saya gadaikan ya motor saya senilai berapa? Motornya 100 juta. Mila bilang oke, tapi 3 bulan 30% ya Pak Faiz, itu yang Nah, haramnya itu di kayak- situ. itu Tapi kalau mencekek iya, sebenarnya tapi ya, kalau Pak Kiai. akad kebaikan tabarruk Tabarruj. gitu loh. Ada orang butuh uang, ini anak saya mau sekolah. Nanti saya bayar deh Pak Faiz 6 bulan. Nah, untuk menjaga amanahnya, saya mintakan sertifikat tanahnya. Sebagai jaminan, Sebagai jaminan. Kalau nanti dia nggak bisa bayar, saya eksekusi. Tapi sesuai nilai hutangnya. Kalau nanti ada nggak kelebihan, semuanya, Pak Kiai, ya. kalau itu Iya, haram. itu zolim gitu Gitu ya. loh, Aha, gitu. oke, Itu paham, sih paham. gambaran. Masya Allah Bu Desi, mudah-mudahan menjawab. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh dikirim lagi, kita Silakan, tanya ke silakan. Kiai Faiz. Pak Kiai, kita harus jeda dulu, nggak Baik. kerasa ya, cepat Iya. sekali ya waktunya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.